kembali. Jangan lupa bawa aku ini. Naila senang bisa bertemu kembali. Apa kabarnya Dewa Juri hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru pendamping, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, izinkan saya bertutur dengan judul Keramat Pinang Gading. Cerita ini ditulis oleh Dr. Randa Nur Mariana. Pak Indah dan Bu Tumina adalah sepasang suami istri yang berbahagia. Meskipun tanpa kehadiran seorang anak, mereka tinggal di Teluk Nanga yang letaknya tak jauh dari Gunung Beluru. Suatu hari, Pak Indah izin pamit hendak pergi melaut seorang diri. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri Bu Tumina, karena biasanya mereka harus pergi bersama-sama. Setelah meyakinkan istrinya, Pak Indah pun langsung menuju laut yang letaknya tak jauh dari rumah mereka. Hari itu benar-benar hari keberuntungan bagi Pak Indah. Ikan yang didapatinya begitu banyak. Pak Indah pun mengumpulkan ikan yang didapatinya. Namun belum juga selesai tugasnya, bagi Pak Indah satu bambu. Diambilnya bambu tersebut dan dilemparkannya ke laut supaya tidak mengganggu. Tapi bambu yang tadi datang lagi dan mengenai tangan Pak Indah. Diambil lagi bambu tersebut dan dilemparkannya ke tengah laut sekuat tenaga. Ikan tangkapan Pak Indah begitu banyak sehingga dia harus mencari akal untuk membawanya. Tiba-tiba, aduh, bambu ini lagi. Pasti bambu ini bukan sembarang bambu. Lebih baik menggunakan untuk membawa ikan saja. Siapa tahu di rumah bambu ini ada manfaatnya. Paling tidak untuk mendidik ikan di bulan tadi. Sesampainya di rumah, Pak Indah bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya pada Bu Tumina. Suatu hari, saat matahari berada tepat di atas kepala, tiba-tiba, wah, suara apa itu? Itu tadi suara ledakan, Bu. Ayo kita lihat. Benarkah yang kita lihat ini, Bu? Ini seorang bayi, Bu. Mungkinkah ini rezeki dari Tuhan untuk kita, Bu? Pak Indah dan Bu Tumina sangat bersyukur. Mereka merawat dan menyayangi bayi tersebut. Bayi tersebut diberi nama Pinang Gading. Anak betapa kami belum tak masa senang menari. Dari kecil, Pinang Gading sudah dilatih memanah oleh Pak Indah, sehingga panahannya tak pernah meleset. Suatu ketika, terdengarlah oleh Pinang Gading tetangga sebelah setiap tahunnya selalu tertimpa bencana, yaitu diganggu seekor burung yang amat besar. Orang kampung menyebutnya burung raksasa. Berita tersebut tersebar ke seluruh penjuru hingga ke telinga Pinang Gading. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penduduk. Bapak dan Ibu, Pinang mohon doa dan restu agar Pinang bisa menyelamatkan kita semua. Kok masih terlalu muda anakku? Bapak dan Ibu, jangan khawatirkan Pinang. Pinang mampu mengatasi kepala 7, asalkan Bapak dan Ibu merestui. Mendengar alasan Pinang yang sangat manusiawi, Pak Indah pun mengizinkan Pinang untuk pergi. Dan pecahlah tangis Bu
Minang. Minang, ibu sangat mengkhawatirkanmu nak. Ibu sangat menyayangimu. Kaulah satu-satunya belahan jiwa ibu, anakku. Ibu, percayalah, Pinang akan baik-baik saja. Pinang akan kembali ke pangkuan Bapak dan Ibu. Pinang yakin akan sekuat Tuhan, Bu. Akhirnya, dengan berat hati, Bu Tumina mengizinkan Pinang untuk pergi. Pinang pun menghibur kedua orang tuanya dengan sebuah pantun. Gantikan dengan sepotong bulu tertarik dengan kayu pelawan. Lebih cepat bertemu kepala tujuh dengan gagah berani akan kulawan. Ikan cepat, ikan berbulu, lebih cepat, lebih bagus. Pak Indah membalaskan ke Pinang sambil mengobati rasa kesedihannya. Bu Tumina segera mempersiapkan segala keperluan Pinang dalam perjalanan. Walau dengan hati yang sedih, Bu Tumina tak henti-hentinya memanjatkan doa agar niat tulus anaknya direstui Sang Pencipta. Suatu hari sebelum matahari terbit, berangkatlah Pinang menuju ke Kak Remban. Anakku, berangkatlah, kami doakan keselamatanmu dan segeralah kembali. Setelah mencium tangan kedua orang tuanya, berangkatlah Pinang menuju ke Kak Remban. Di tengah perjalanan, ia merasa ada lupa dan baru disadarinya ujung panahnya belum diberi racun yang berbisa. Sepertinya racun panah ada di dalam rumahku. Nah teman-teman, tahu tidak apa nama tes ini? Tes ini bernama Gundong, tes panjang yang dibuat dari daun lain. Setelah melumuri anak panahnya, Pinang pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Kak Remban. Sesampainya di Kak Remban, Pinang berniat untuk beristirahat. Tapi baru satu saja sapu yang dimakan Pinang. Tiba-tiba alam sekitar Kak Remban menjadi gelap. Terlihat para penduduk sekitar berlari tumpang langgang menyelamatkan diri. Lari, selamatkan diri cepat. Burung kepala tujuh segera datang. Lari. Tidak Pak, aku harus menunggu kepala tujuh. Lebih baik Bapak yang berhidup dan menyelamatkan diri beserta penduduk lainnya. Baiklah nak, semoga kau selamat. Suasana sepi, mencekam dan menegangkan. Mulut Pinang Gading komat kambing berdoa pada Sang Pencipta agar niat tulusnya membantu ke Kak Remban berhasil. Saat Pinang Gading melihat ke atas langit, ada seekor burung yang turun dari angkasa. Kuak, kuak, kuak. Tanpa menyanyiakan kesempatan itu dengan diredoi Sang Pencipta, Pinang Gading pun berhasil mengalahkan burung kepala tujuh tersebut. Akhirnya, karena merasa tugasnya telah usai, Pinang Gading pun kembali ke Kak Rangka. Tapi betapa sedih hati Pinang Gading ketika melihat kampungnya telah porak-poranda. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, saat Pinang Gading mengetahui bahwa kedua orang tuanya sudah menghadap Ilahi. Kenapa
Pinang terus meratapi nasibnya yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, sehingga ia tak sadarkan diri selama berhari-hari. Akhirnya ajal pun menjemput Pinang. Pinang dimakamkan di tempat ia meninggal. Konon dari tutup panahnya muncul serumpun bambu kuning yang amat subur. Sedangkan tempat jatuhnya burung raksasa kepala minju sekarang menjadi sungai yang memiliki 7 aliran anak sungai. Nah, pesan dari cerita ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah bertutur hari ini. Semoga dapat membawa arti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.